Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anak semuanya. Apa kabar anak-anak hari ini? Semoga kita selalu dalam keadaan yang baik, keadaan yang sehat, dan yang paling penting harus bahagia. Berjumpa kembali bersama kakek Profesor. Ya, anak-anak belum bosan kan? Pada kesempatan kali ini, kakek Profesor kembali akan menemani anak-anak semua untuk belajar. Di pagi hari ini, kita akan melanjutkan pembelajaran kita di kelas 5, tema 9, subtema 1, dan kita sudah memasuki pembelajaran yang ke-5. Sudah siap belum anak-anak untuk belajar? Nah, seperti biasanya sebelum kita memulai pembelajaran, marilah kita awali terlebih dahulu dengan berdoa. Tentunya agar anak-anak semuanya diberikan kelancaran selama proses pembelajaran. Dan tentunya kita juga mengharapkan ilmu yang bermanfaat, tentunya sebagai bekal masa depan kita semua. Berdoa, mulai. Berdoa selesai. Nah, anak-anak, hari ini kita akan mempelajari tentang beberapa hal. Di antaranya, kita akan belajar tentang ciri bahasa iklan media cetak. Berikutnya, kita juga akan mempelajari tentang sifat campuran. Selain itu, yang menarik, kita juga akan belajar lagu Suwe Ora Jamu dan lagu Lir Ilir. Nah, jangan lupa anak-anak, tonton video ini sampai selesai agar anak-anak mendapatkan ilmu serta informasi, pengetahuan yang tentunya akan bermanfaat bagi anak-anak semua sebagai bekal masa depan kesuksesan anak-anak semuanya. Nah, perhatikan ya. Iklan berikut ini ada iklan Toko Mas Subur. Wow, Toko Mas keren sekali. Mari kita lihat unsur-unsur iklan yang ada. Masih ingat ya? Dari mulai nama produk sampai yang ke-7 adalah alamat pengiklan. Coba, ketika kita lihat iklan media cetak Toko Mas Subur tersebut, mari kita lihat dan identifikasi unsur iklan-iklan mana sajakah yang sudah terdapat di iklan media cetak Toko Mas Subur. Kita periksa dari yang pertama, nama produk. Sudah adakah belum? Ya, ada. Nama produknya adalah Toko Mas Subur. Good. Berikutnya, gambar yang menarik. Coba perhatikan anak-anak. Adakah gambar yang menarik? Ya. Di tengah ada gambar berlian ya, logam mulia. Berikutnya ada gambar juga di sebelah kiri semacam kayak simbol huruf atau angka nomor 1 menandakan bahwa Toko Mas Subur adalah toko yang nomor 1. Ya, terus di sebelah kanannya lagi ada juga gambar-gambar yang menarik. Berarti ada gambar yang menarik. Berikutnya kalimat iklan. Adakah kalimat iklannya? Ya, betul sekali. Jual beli perhiasan logam mulia. Ada ya. Berikutnya, apakah ada keunggulan produk? Ayo kita cari. Sepertinya tidak ada ya. Berikutnya harga produk. Ada atau tidak? Sepertinya juga tidak ada. Kalau nomor telepon, poin yang ke-6, ya, bagus. Kalian menemukan yang paling bawah, ada nomor teleponnya. Berikutnya ada alamat pengiklan, juga ada ya, Jalan Mulia Selatan nomor 65 Jakarta. Jadi, ketika kita memperhatikan iklan dari Toko Mas Subur, kita menemukan bahwa unsur iklan yang terdapat di Toko Mas Subur ada nama produk, gambar yang menarik, kalimat iklan, nomor telepon, dan tentunya alamat pengiklan. Sedangkan unsur iklan yang tidak terdapat pada Toko Mas Subur yaitu tidak terdapat keunggulan produk dan tidak juga terdapat harga dari produknya. Sudah jelas ya anak-anak? Sekarang kita lanjutkan.
Ciri bahasa iklan media cetak. Yang pertama, menggunakan bahasa yang singkat, padat, dan jelas. Ingat ya anak-anak, iklan media cetak bisa kita temui di koran, surat kabar, majalah, ataupun tabloid. Ketika orang akan melihat iklan di sebuah koran ataupun majalah, pasti butuh sesuatu yang singkat, padat, dan jelas, tidak membingungkan ya, tidak bertele-tele atau membuat pusing membacanya kalau terlalu banyak, kalau terlalu muter-muter bahasanya. Jadi ingat ya, bahasanya singkat, padat, dan jelas. Itu ciri yang pertama. Ciri berikutnya ada menggunakan bahasa yang memikat dan memiliki daya sugesti. Artinya ketika ada konsumen ataupun calon pembeli dari iklan tersebut membaca bahasa iklannya, maka dia akan memiliki semacam kayak sugesti atau ketertarikan ketika membaca. Dia mempercayai sesuatu ya, misalkan iklan deterjen, sekali kucek langsung hilang. Nah, orang yang membaca langsung berpikir, oh berarti noda-noda yang ada di pakaianku sekali kucek dengan deterjen ini pasti langsung hilang. Nah, itu artinya bahasanya memiliki daya sugesti. Berikutnya, menggunakan kata konotasi yang positif ya, artinya mengandung kata-kata yang positif, bukannya kata-kata yang negatif ya. Misalkan bersih, cemerlang, sempurna, dan sebagainya ya. Kata-kata yang berkonotasi positif. Berikutnya, isinya bersifat objektif, jujur, singkat, jelas, dan menarik. Nah, banyak juga ditemui ketika iklan itu tidak terlihat objektif, ya, tidak jujur juga. Maka orang ketika memiliki pengalaman akhirnya membeli produk tersebut akan kecewa. Mungkin anak-anak pernah melihat iklan sebuah hamburger di sebuah toko yang menjual fast food gitu ya, menjual makanan cepat saji. Di gambar itu hamburgernya begitu tebal, isinya banyak sayurnya, banyak tebal dagingnya. Tetapi ketika anak-anak memesan, melihat secara langsung, wah sudah tipis, dagingnya tipis, sayur nggak komplit, rasanya kurang menarik. Wah itu dia namanya berarti tidak objektif ataupun tidak jujur iklannya. Jadi harus objektif, jujur, singkat, jelas, dan tentunya menarik. Nah, iklan pada gambar di atas yang iklan toko emas tersebut itu menawarkan jual beli emas di toko subur. Tahukah anak, emas ada yang termasuk zat tunggal dan ada yang termasuk zat campuran. Emas murni yang memiliki kadar 24 karat termasuk zat tunggal. Sedangkan emas yang sudah dicampur dengan logam tembaga memiliki kadar ada 22 karat, 20 karat, ataupun 18 karat. Emas seperti itu termasuk dalam benda zat campuran. Selain itu, ada emas berwarna putih yang dinamakan emas putih. Emas putih juga merupakan benda zat campuran. Emas putih merupakan campuran antara emas, tembaga, dan perak. Campuran tersebut merupakan campuran homogen. Ingatkah kamu dalam pembelajaran 2 bahwa zat campuran ada dua, yaitu campuran homogen dan heterogen. Mari kita mengidentifikasi sifat campuran pada zat. Yuk, coba kita praktekkan. Nah, sebelumnya anak-anak telah mempelajari tentang zat tunggal dan zat campuran. Kita juga telah berlatih untuk membedakannya. Sekarang kita akan berlatih mengidentifikasi sifat zat campuran. Ikuti langkah kerjanya dengan baik dan hati-hati. Langkah kerjanya, sediakan gelas plastik, sendok, air, gula, minyak, dan pewarna merah. Berikutnya buatlah campuran sesuai tabel dan catatlah. Coba yang pertama, ketika komponen penyusunnya adalah air dan gula, maka sifatnya akan tercampur sempurna atau homogen ya. Berikutnya, ketika komponen penyusunnya air dan minyak, maka akan tidak tercampur sempurna, heterogen. Berikutnya, komponen air dengan pasir juga tidak tercampur sempurna. Ada lagi air dan pewarna makanan. Nah, ini tercampur sempurna. Berikutnya ada minyak dengan pasir ya. Ini tidak tercampur sempurna. Komponen penyusun minyak dan pewarna makanan juga tidak tercampur sempurna. Dan yang terakhir komponen minyak dengan gula ini juga tidak tercampur sempurna. Ingat ya anak-anak, yang membedakan kalau tercampur sempurna itu menjadi satu
tidak ada endapan. Sedangkan kalau tidak tercampur sempurna atau heterogen itu ada endapannya, dan ketika didiamkan maka zat-zat yang terkandung akan terpisah satu sama lain. Begitu ya, jelas ya anak-anak ya. Nah, sekarang kita akan belajar menyanyi Suwe Ora Jamu, sebuah lagu khas dari Jawa Tengah dengan nada dasar Do sama dengan D, temponya 4/4 moderato. Ciptaan RC Harjo Subroto. Yuk, kita mari nyanyi sama-sama ya. Suwe ora jamu, jamu godhong telo. Suwe ora ketemu, ketemu pisan gawe gelo. Nah, itu dia lagu Suwe Ora Jamu. Bagus kan? Bagaimana perasaan anak-anak ketika menyanyikan lagu ini? Ya, jadi kalau boleh kita translate, Suwe Ora Jamu itu artinya sudah lama tidak minum jamu. Ya, jamu godong telo itu namanya jamu godong itu daunnya, daun telo. Telo itu singkong. Nah, suwe ora ketemu itu artinya lama tidak jumpa. Nah, ketemu pisan gawe gelo. Begitu ketemu ya akan kecewa. Jadi udah lama gak ketemu tapi begitu ketemu langsung kecewa. Kira-kira ada apa ya? Nah, itu lagu Suwe Ora Jamu. Sekarang kita akan mempelajari. Pada pembelajaran sebelumnya kamu telah mengetahui tangga nada diatonis mayor dan minor. Nah, sekarang kamu akan mempelajari tangga nada pentatonis. Tangga nada pentatonis adalah jenis tangga nada terdiri atas 5 nada. Nah, berdasarkan nadanya ada tangga nada yang menggunakan pelok dan slendro. Kalau pelok, urutan tangga nadanya yaitu ini ada do, mi, fa, sol, si. Sedangkan urutan tangga nada slendro yaitu do, re, mi, sol, la. Begitu. Yuk sekarang kita nyanyi lagi lagu Ilir-ilir, lagu daerah dari Jawa Tengah. Dengan nada do sama dengan C, temponya 2/4 A dan D. Lir ilir, tandu dewe sumilir, a ijo royo royo tak suhu teman enak. Caangon, penek no blimbing kui, lunyu penek no kanggo bangsu dodo tiro. Dodo tiro, kumilir bedahing pinggir, Domono jumatono kanggo sebo sore. Dandang rembulan, jembar kalangan, sun surak iyo. Nah, tidak terasa pembelajaran pada kesempatan kali ini telah selesai. Kita sudah mempelajari banyak hal ya, dari kalimat iklan media cetak, ya, sifat campuran, dan juga kita sudah bernyanyi lagu Suwe Ora Jamu dan Ilir-ilir. Bagaimana? Anak-anak suka kan? Sampai jumpa lagi di pembelajaran selanjutnya. Tetap semangat, tetap rajin belajar. Ingat, masa depan kalian yang menentukan. Sekian dari kakek Profesor. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.